Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan perilaku anak-anak usia dini yaitu Ibu Dr. Anda Hasmalena MPD dan juga Ibu Taruni Sunungsi MPD. Baiklah, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya. Di sini kami akan membahas materi pertemuan 11 tentang contoh metode sosiodrama dan bermain peran dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu Amelia Nadahana, apakah hadir? Hadir, moderator. Oke. Selanjutnya Feby Indah Cahyani. Hadir, moderator. Oke, selanjutnya Lutfiana Rahmawati. Hadir, moderator. Selanjutnya saya sendiri sebagai moderator Mariska Nurjana. Selanjutnya Nisa Adila, apakah hadir? Hadir, moderator. Selanjutnya itu ada Rara Triantika. Hadir, moderator. Selanjutnya ada Rara Zatira. Rara Zatira, apakah hadir? Hadir. Oke, yang terakhir ada Rodotun Nikmah. Hadir, moderator. Baik, itulah tadi nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Lutfiana Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode sosiodrama dan bermain peran. Di sini ada dua menurut pendapat Departemen Pendidikan dan Budaya dan menurut pendapat Khairiyah dan Jumanti tahun 2022. Menurut pendapat Departemen Pendidikan Budaya, metode sosiodrama adalah cara memainkan peran dalam cerita tertentu yang menuntut integrasi di antara para pemainnya. Jadi metode pembelajaran sosiodrama ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia. Selanjutnya yaitu menurut Khairiyah dan Jumanti tahun 2022, ini menjelaskan bahwa metode sosiodrama ini yaitu cara memberikan pengalaman kepada anak melalui bermain peran, yaitu anak diminta untuk memainkan peran tertentu dalam suatu permainan peran. Misalnya, bermain jual beli sayur mayur, bermain menolong orang yang jatuh, bermain menyayangi keluarga. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa bermain peran ini yaitu seseorang yang memegang fungsi sebagai orang yang dimainkannya. Misalnya, berperan sebagai guru, anak yang sombong, orang tua, dan sebagainya. Jadi kedua metode tersebut biasanya disingkat menjadi metode sosiodrama, yang merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada siswa tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sosial dan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan kembali oleh Saudari Rara Zatira. Kepada Rara Zatira dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi dari penjelasan teori di atas tersebut, jadi dikatakan bahwa metode sosiodrama itu adalah bentuk bermain di mana peserta didik itu memainkan peran bersama dengan temannya dan peserta didik akan mendramatisasi tingkah laku yang diperankannya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Rara. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amelia Nadahana dan juga Feby Indah Cahyani. Dipersilakan untuk memulai duluan Amelia Nadahana. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang metode sosiodrama dan bermain peran dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar untuk anak usia dini. Yang pertama ada perilaku sosial emosional anak. Perkembangan sosial anak ini terlihat jelas dari segi fisik, yakni dengan metode sosiodrama.
di mana melalui metode ini, guru akan mengajarkan cara-cara bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia. Melalui kegiatan ini juga, anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, serta melatih keterampilan sosial anak. Kemudian, dalam Suhendriana tahun 2020, bermain peran atau metode drama ini juga memiliki manfaat dalam perkembangan emosionalnya, yaitu anak belajar menguasai perasaannya ketika ia marah, sedih, atau khawatir dalam keadaan terkontrol. Anak dapat mengekspresikan perasaannya dan bahkan melibatkan sikap dan nilai. Yang kedua yaitu ada perilaku, nilai agama, dan moral. Dalam mengembangkan perilaku, nilai agama, dan moral melalui metode sosiodrama dan bermain peran dapat dilakukan guru dengan cara umum yang sering digunakan, yaitu dengan cara memberikan nasihat moral, pemberian umpan, dan memberikan contoh kepada anak. Karena anak ini adalah peniru yang ulung, atau dengan cara anak memerankan langsung drama atau peran yang dapat mengembangkan perilaku, nilai agama, dan moral, membuat anak dapat menghayati sendiri. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Saudari Feby Indah Cahyani, kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode sosiodrama untuk meningkatkan kemampuan dasar. Jadi kemampuan dasar itu ada 3, yaitu kemampuan bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Yang pertama adalah bahasa. Jadi studi yang dilakukan oleh Putri dan Saronsong tahun 2020 menunjukkan bahwa sosiodrama ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menstimulasi bahasa anak dengan lebih menekankan kosakata yang berkaitan dengan pengungkapan ekspresi dan perasaan anak. Lalu yang kedua, itu ada kemampuan kognitif. Jadi, dengan sosiodrama ini, anak dapat belajar berpendapat, bersosialisasi, dan memecahkan masalah yang ada pada drama tersebut. Juga bertujuan agar anak mampu memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka. Nah, sosiodrama ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah sosial serta mengembangkan kemampuan anak untuk memecahkannya. Lalu yang ketiga merupakan kemampuan fisik motorik. Ketika menstimulasi fisik motorik anak melalui sosiodrama ini, pendidik itu diharapkan untuk memberikan drama pada anak yang dapat melibatkan kegiatan fisiknya, seperti berjalan, berlari, melompat, dan tidak hanya drama yang berdiam diri saja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudari Nisa Adila, kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan metode sosiodrama dan bermain peran. Menurut Munjim Nasi, menjelaskan tujuan sosiodrama itu, yang pertama itu ada anak dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, anak belajar bagaimana membagi tanggung jawab, anak kemampuan bahasa, sosial, kreativitas anak dapat berkembang, anak dapat belajar bagaimana mengambil keputusan secara spontan, situasi kelompok, merangsang kelas agar berpikir dan memecahkan masalah, dan anak dapat menambah kosakata. Sedangkan menurut Zakia Derajat, tujuan metode sosiodrama itu yang pertama, agar anak didik mendapatkan keterampilan sosial. Yang kedua, menghilangkan perasaan-perasaan malu dan rendah diri yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga yaitu mendidik dan mengembangkan kemampuan untuk mengemukakan pendapat di depan teman sendiri atau orang lain. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai pendapat orang lain. Berdasarkan pendapat dari ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan metode sosiodrama yaitu agar anak didik dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab, agar anak didik dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, dan mendapatkan keterampilan sosial, sehingga diharapkan nantinya tidak canggung terhadap situasi sosial dalam kehidupan sehari-hari, serta anak dididik dapat belajar bagaimana mengambil keputusan secara spontan dalam situasi kelompok, serta menghilangkan perasaan-perasaan malu dan rendah diri yang tidak pada tempatnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Saudari Rodotu Nikma. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan kembali menjelaskan kelebihan dan kelemahan metode sosiodrama dan bermain peran. Terdapat kelebihan dan kelemahan dari metode sosiodrama dan bermain peran menurut Edison dalam Artiwi tahun 2020. Kelebihan metode sosiodrama dan bermain peran sendiri, yang pertama, adanya variasi dalam pembelajaran dapat mengakibatkan siswa lebih tertarik pada pembelajaran dan juga memahami materi yang diajarkan. Yang kedua, peserta didik lebih mudah memahami masalah-masalah sosial karena memainkan sendiri peran-peran dalam pembelajaran. Yang ketiga, metode sosiodrama dan bermain peran mengajak peserta didik untuk memainkan peran sebagai orang lain, sehingga mereka dapat menempatkan diri sebagai watak orang lain dan menimbulkan sikap saling memahami dan memperhatikan juga. Yang keempat, metode sosiodrama dan bermain peran juga dapat digunakan sebagai ajang pencarian bakat bagi peserta didik. Misalnya, ada peserta didik yang memiliki bakat dalam bermain peran. Sekian dari saya, selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Saudari Rara Tri Anggrika. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dalam menggunakan metode sosiodrama. Yang pertama yaitu apabila pendidik tidak memahami tujuan instruksional, penggunaan teknik ini untuk suatu unit pelajar tidak akan berhasil. Yang kedua yaitu apabila pendidik tidak memahami atau tidak menguasai pelaksanaan metode sosiodrama dan bermain peran, pelaksanaan metode ini akan menjadi kacau dan tidak mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, apabila peserta didik yang dipercayakan menjadi pemeran dalam metode ini tidak dapat memerankan dengan baik semua adegan, maka metode ini tidak mencapai tujuan yang diinginkan karena tidak memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik tentang apa yang diajarkan metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah metode bermain peran sehingga memerlukan waktu untuk melakukan latihan terlebih dahulu, sehingga dapat menyita waktu peserta didik karena memerlukan waktu yang cukup lama. Baik, sekian kembali ke moderator. Baik, teman-teman, terima kasih sudah membacakan pembahasan materi ini. Selanjutnya, kesimpulan pada materi kali ini adalah metode sosiodrama adalah bentuk bermain di mana peserta didik memainkan peran bersama dengan temannya. Dan peserta didik akan mendramatisasi tingkah laku yang diperankannya. Metode sosiodrama dan bermain peran ini dapat mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini seperti cara bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia, berpendapat, memecahkan masalah, dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pergerakan fisik motoriknya. Metode sosiodrama dan bermain peran ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti dengan metode ini, anak menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran dan mudah memahami permasalahan. Karena ia mempraktekkan langsung, namun salah satu kelemahannya adalah harus ada persiapan dan pemahaman yang matang antara antara pendidik dan juga peserta didik. Juga memerlukan waktu dan latihan yang cukup panjang. Baik, itu saja materi yang kami sampaikan hari ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 kelas Indralaya. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya meminta maaf jika ada salah kata dan kekurangan kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.